2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kita bersyukur pada hari ini, hari yang cerah. Kembali kepada Om Lim Channel, Salwa Channel, IDC Channel, dan Oligarki Channel, dan Sosial Politik Channel. Kita tahu bahwa Pilpres itu sudah makin mendekat, tetapi memang nampaknya capres yang ada itu masih belum muncul kecuali Anies Rashid Baswedan. Dan satu yang nampaknya digadang-gadang yang sudah cukup lama yaitu tentang Ganjar Pranowo yang sangat diusung, walaupun itu pun belakangan setelah Presiden menunjuk calon-calon yang baik dari beberapa partai, tapi akhirnya tetap Ganjar yang diusung. Nah, kita tahu bahwa dalam minggu ini nama Ganjar itu sudah tidak terlihat. Nampaknya terjadi perubahan sebagaimana yang dilakukan oleh Joman atau dipimpin oleh Jul katakanlah, untuk menyatakan bahwa Ganjar sudah mereka hentikan, dijegal atau dihentikan dengan alasan bahwa tidak ada narasi dan kurang keberanian. Nah, tentu itu punya alasan yang serentet banyak ya. Kita tahu bahwa kita siang hari ini bersama Bapak Profesor Antoni Budiawan, tulisan beliau itu bukan saja sangat menggelitik, tapi ingin tahu rasa rakyat itu apa yang terjadi. Mungkin itu yang kita ingin ketahui, nanti ada lain-lain hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Antoni. Kita siang hari ini ingin memberikan rasa ingin tahu rakyat itu ada apa sih kok Ganjar tahu-tahu dia mundur, padahal begitu bukan saja biayanya besar sudah dilakukan untuk mengkampanyekan beliau, dan tidak ada perlawanan apa-apa memang nampaknya setelah dijegal itu. Mungkin ada rencana-rencana lain atau latar belakangnya paling tidak ada apa seperti Pak Anda? Kita tahu bahwa Pilpres ini kan calon presiden ini dicalonkan harusnya oleh partai politik secara konstitusi. Iya. Tapi kita juga tahu bahwa partai politik itu menunggu siapa yang cukup populer untuk dijadikan calon presiden. Dan ini adalah kerjaan para surveyor. Jadi calon presiden kita ditentukan oleh surveyor dulu, lembaga survei. Nah, mereka menentukan dengan survei-survei yang menurut mata awam itu kelihatannya sulit dilihat kebenarannya. Nah, itulah bahwa dari awal 2020, 2019 ya, masih Pilpres itu masih lama, tetapi digadang-gadang bahwa calon presiden yang akan datang itu disebutin beberapa, tentunya yang paling top adalah Ganjar. Dan setelah ini ya Ganjar tidak beranjak, tidak juga dicalonkan oleh siapa. Jadi sangat sulit karena tersandera juga oleh presidensial threshold 20% ini. Nah, jadi dia tidak bisa. Dia satu adalah masalahnya juga kader dari PDIP. PDIP belum menunjuk Ganjar. Nah, daripada terkatung-katung ini yang namanya Joman, Jokowi Mania, lalu kemudian katanya menjadi GP Ganjar Pranowo Mania, dan akhirnya melihat mungkin terkatung-katung ya, memutuskan untuk dipangkas saja gitu kan. Jadi kita lihat calon presiden itu bisa diusulkan langsung bisa meroket, lalu juga bisa langsung diblok gitu. Nah, kalau kita lihat ya sekarang ini nasib Ganjar sepertinya udah masuk ke peti es kan. Nah, tidak bisa. Lalu kemudian GP Mania ya. Ini kemudian sekarang mulai bilang beralih kepada Prabowo. Ini kan kita heran bahwa kenapa dulu dia bisa mendukung, tapi sekarang dikatakannya Ganjar ini tidak ada visi, tidak apa, langsung dicerca gitu.
Nah, jangan-jangan apakah Prabowo nanti mau digitukan juga gitu ya? Nanti Sebelum sesuai. sebelum ke Prabowo. Nah, jadi begini, yang sekarang ini lagi presidential threshold ini, yang sekarang sudah menerima ini kan Anies. Tetapi itu kan baru hanya lisan aja. Kita juga tidak tahu nih. Bagaimana ya? Apa ya kita belum tahu kalau selama ini masih belum masuk lah gitu. Banyak publik melihatnya bahwa ini sudah tiket gitu. Tapi gimana kalau tiba-tiba salah satu itu adalah mengundurkan diri? Ya baik, saya belum ke situ Pak Antoni. Oh, iya. Yang menarik ini masalah Ganjar tadi. Oh ya. Apakah melihat begitu mudahnya Ganjar dijatuhkan seperti itu? Karena memang sejak pendiriannya pun ada perencanaan seperti itu, atau memang melihat kemudian nampaknya Ganjar tidak bisa, kalau jadi presiden tidak mempunyai kekuatan atau kepandaian untuk bisa menjaga katakanlah ya rezim gitulah. Ya, sebetulnya kan itu harus dilihat dari masyarakat. Sekarang bagaimana masyarakat bisa tahu kalau cuma dianggap sebagai dari popularitas saja? Ini kan kita survei calon presiden berdasarkan apa? Kriterianya apa? Apakah ada programnya? Ada, kan nggak ada semua gitu. Yeah. Nah ini kan yang membuat apa? Lembaga survei ini melecehkan intelektualisme dari masyarakat gitu. Yeah. Atas dasar apa? Program tidak ada, tidak disurvei. Atas kedekatan dengan penguasa, atau memang ini adalah hanya main-main saja? Atau karena gusar saja tahu-tahu sudah ada muncul Anies Rashid Baswedan, itu harus segera mengada-adakan tandingan gitu, atau mungkin ada seperti itu? Enggak, kalau Ganjar Pranowo kan udah dari awal dan kelihatannya mungkin kalau saya lihat sih kelihatannya popularitasnya tidak bisa menyaingi Anies Baswedan terakhir ini gitu ya. Makanya dilihat bahwa ini udah tidak akan, kalau dia masih mengusung Ganjar juga kemungkinan kalah gitu. Nah saya lihat ada posisi di situ gitu. Jadi ini akan kalah, ya udah sebelum itu udahlah ini di PTS-kan aja gitu. Karena kita melihat bahwa popularitasnya itu setelah Anies tidak menjabat lagi gubernur, setelah dicalonkan sebagai presiden, meskipun masih belum oleh Demokrat dan PKS, hanya oleh Nasdem, tapi kan mulai mengadakan roadshow, rakyat mulai menampilkan, mulai lihat dan seolah-olah ada yang namanya dahaga ya, kehausan untuk itu, melihat bahwa ini yang menjadi suatu perbedaan dengan rezim yang sekarang kan gitu. Nah inilah, ini tidak, kalau Ganjar Pranowo dianggapnya ini kan sebagai kelanjutan saja gitu. Nah ini juga yang membuat masyarakat menginginkan adanya perubahan. Jadi sudah 8 tahun, nanti akan menjadi 10 tahun, masyarakat melihat bahwa ini tidak ada kebaikan untuk masyarakat luas. Jadi akan diminta perbaikan, perubahan itu. Dan perubahan itu ya tidak bisa kalau perubahan nasib rakyat ini dengan program-program yang masih sama gitu. Dengan program-program yang meneruskan gitu. Ya artinya melanggengkan kemiskinan gitu kan. Itu kan sulit gitu. Nah, makanya mereka menginginkan ini ada perubahan. Dan kelihatannya tanggapan dari masyarakat ini yang justru menguat. Anies dilihatnya sebagai agen perubahan. Di mana langsung namanya popularitasnya langsung mencuat. Ya baik. Sebelum perubahan ini masih masalah Ganjar ini. Kayaknya kan Prabowo kan merasa direstui lah untuk melanjutkan dari Pak Jokowi ini, karena kemarin kan ada mengungkap bahwa saya siap melanjutkan apa itu kebijakan atau dari apa yang dilakukan oleh pemerintahan lama kan itu. Apakah kemudian mau menyandingkan Ganjar dengan Prabowo, atau menganjurkan Ganjar dengan Prabowo, atau memang Prabowo sudah selesai? Prabowo nanti dengan pasangan yang lain maksudnya? Ganjar sudah selesai. Dengan yang ya kalau kita melihat begini kan, bahwa diharapkannya Prabowo sebetulnya sudah dicalonkan ya oleh Gerindra sebagai calon presiden. Bersama dengan PKB ya. PKB ya. Itu juga sudah cukup gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa
Prabowo ini pilihannya lah ya. Prabowo katakan bahwa dia akan melanjutkan. Ya tentu saja itu dari penilaian Prabowo bahwa dia anggapnya baik, tetapi kan penilaian rakyat bisa berbeda gitu. Nah ini yang harusnya Prabowo harus bisa membaca ke situ gitu. Nah kalau seandainya sekarang hanya mendapatkan restu Jokowi, nah ini kan apakah penerusan rezim ini kan, apakah lalu melalui Ganjar Pranowo tidak berhasil, lalu apakah langsung melalui Prabowo gitu kan untuk kelanjutan ini. Nah tapi rakyat ingin berubah, ingin ada perubahan. Nah kalau ada perubahan tidak bisa dengan melanjutkan program. Nah itu adalah kalau Prabowo. Itu arti perubahan itu sebenarnya itu kan. Arti perubahan sebetulnya adalah begitu gitu kan. Artinya mau Indonesia menjadi lebih baik. Kan selalu gitu kan. Kalau Indonesia lebih baik ya harus ada perubahan. Kalau dimanapun begitu. Masyarakat secara luas mendukung Anies Rashid Baswedan ini, format perubahan yang dalam pikiran keinginan masyarakat itu seperti apa? Apa seperti yang disampaikan Pak Antoni tadi? Saya rasa pertama adalah bahwa sistem demokrasi itu yang harus mereka dambakan. Jangan ada represif, rakyat boleh mengkritik, jangan ada buzzer yang bisa memecah bangsa dan sebagainya. Nah saya rasa itu salah satu yang sangat penting sekali, di mana bahwa persaudaraan kita antar anak Indonesia itu bisa tidak ada kebencian. Dan saya melihatnya bahwa di sini mungkin masyarakat melihat bahwa Anies Baswedan itu ada di situ. Itu pertama. Dan kedua tentu saja dampak dari itu semua harus ke ekonomi. Nah dampak dari ekonomi seperti yang pernah saya juga tulis, kalau kita lihat kemiskinan di sini kan selama 8 tahun ini tidak banyak berubah. Bahkan korupsi itu malah semakin menggila, khususnya dari 2019 ke sekarang ini, dengan indeks kita turun dari 40 menjadi 34, ya itu indeks turun itu indeks korupsi ya, itu sangat luar biasa buruknya gitu. Nah hal-hal seperti ini yang tentu saja juga harapannya untuk bisa diperbaiki. Kajian tentang kemiskinan sudah ada lah ya, tentang apakah menurun atau menaik? Sudah ada, dan bahkan saya pernah menulisnya ya, bahwa kalau kita lihat 6 bulan Maret 2022 yang dari 34 naik ke 38 itu ya? Enggak, itu indeks korupsi. Itu indeks korupsi. Kalau indeks kemiskinan itu dari 6 bulan Maret 2022 sampai September 2022 itu naik 200.000 orang, ya 0,03%. Masalahnya bukannya apakah naiknya kecil atau tidak, tetapi ekonomi Indonesia pada saat itu adalah lagi sangat baik sekali gitu. Ya, dengan pendapatan negara total untuk 2022 itu naik 30% lebih pendapatan negara. Dan kelihatannya kebijakannya tidak untuk pro rakyat kecil gitu. Nah, di masa bahwa kenaikan harga komoditas menguntungkan pemerintah, di mana pendapatan negara naik, harga BBM juga dinaikkan. Nah inilah kontribusi harga BBM naik, inflasi naik, harga semua naik, inilah kontribusi bahwa kemiskinan ini naik. Nah jadi kebijakannya adalah sebetulnya kebijakan pertama adalah memberantas korupsinya itu gagal, dan akibatnya adalah juga kemiskinan bertambah. Iya. Nah, sekarang kembali kepada masalah Pilpres tadi. Kok kita melihatnya bahwa nampaknya baik beberapa partai yang di bawah kendali pemerintah dan dari rezim sendiri seperti kayak menjadi orkestra yang betul-betul lagunya merdu bersama untuk menghadang Anies Rashid Baswedan itu, apa kira-kira memang menakutkan bagi rezim ini kalau apabila Anies terwujud menjadi presiden, Mas? Inilah kalau seandainya itu benar, ini yang menyedihkan. Karena kan kita harusnya melihat bahwa apa keinginan rakyat pertama, ya.
Tidak boleh ada yang namanya jegal menjegal. Hmm. Jegal menjegal ya boleh saja dalam arti bahwa itu menawarkan program yang lebih baik. Inti dari demokrasi adalah setiap pihak mengusulkan yang lebih baik untuk masyarakat, kan gitu kan? Bukannya lalu saya tidak bisa berbuat baik, yang mau berbuat baik saya jegal, Yeah, kan yeah, gitu. yeah, yeah. Nah ini yang kesalahan berpikir. Nah jadi kalau kita lihat ya partai politik ini harusnya sadar begitu, saingilah dengan kalau dianggapnya Anies Baswedan ini adalah sangat populer saat ini, padahal juga Anies Baswedan ini belum mengeluarkan visi misi nih. Iya, iya, iya. Bagaimana kalau visi misinya memang ternyata sesuai dengan masyarakat? Wah ini udah tidak terbendung gitu. Iya, iya. Nah dengan itu ya dahulukanlah dengan visi misi untuk perbaikan Atau masyarakat. rakyat yang begitu cerdas, baru Anies mengatakan menegakkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, itu mungkin rakyat sudah membayangkan yang jauh gitu. Ya, saya rasa adalah rakyat ini melihat kepemimpinan Anies itu sangat berbeda dengan kepemimpinan yang pendahulunya, terutama Ahok. Dan itulah bahwa dianggapnya bahwa ini tidak memecahkan belah bangsa, bahwa ini bisa mengayomi semuanya. Nah, saya rasa dari situ orang sudah bisa melihat Anies Baswedan itu akan bagaimana gitu. Nah, karena dia sudah ada track record setidak-tidaknya di gubernur selama 5 tahun. Nah, ini belum bicara mengenai visi misi gitu. Nah, ini sangat menakutkan kalau visi misinya ternyata adalah memang sesuai dengan ekspektasi masyarakat gitu. Jadi meskipun tidak ada visi misi yang tadi, tetapi tetap orang bisa melihat karena ada track kerja di situ. Ganjar juga ada track record kerjanya gitu. Tapi kalau kita lihat ya kenapa bahwa Ganjar kok tidak dielu-elukan seperti Anies gitu, padahal dia juga gubernur, padahal ada track recordnya. Karena mungkin masyarakat melihatnya bahwa memang ada perbedaan kinerjanya mungkin ya, yang menurut masyarakat ini lebih sesuai gitu. Ya, ya. Jadi misalnya masyarakat ini melihatnya ada satu penjagalan secara sistematis atau secara terencana kepada Anies Rashid Baswedan ini, baik itu melalui pemanggilan KPK atau misalnya sekarang ini mencuat nampaknya dibahas tentang ada hutang, kemudian ada juga rencana tetap dipanggil masalah Formula E, kemudian banyaklah macamnya itu. Nah, kita tahu bahwa kalau beda Anies sama Ganjar itu, kalau Ganjar kemungkinan mudah dijatuhkan karena kan memang itu adalah dari yang menjatuhkan juga dari pihak mereka. Tapi kalau Anies Rashid Baswedan ini kan dari rakyat ya, dari arus bawah begitu. Apa bisa dijegal-jegal seperti tadi yang saya katakan, kayak mau dijegal-jegal gitu, sebagaimana Jaya Suprana juga mengatakan, saya yakin, saya tahu informasi bahwa dia pasti akan posisinya harus di dalam keadaan bersalah. Itu apa bisa mudah seperti itu Anies nanti dijegal-jegal seperti kayak itu? Melihat sistem pencalonan presiden ini ya harusnya sangat mudah. Harusnya sangat mudah ya untuk menjegal itu. Untuk menjegal atau untuk membuat seseorang itu tidak dicalonkan. Jadi pertama adalah kita lihat sistem mengenai presidensial threshold. Ya, kalau ada salah satu Nasdem atau Demokrat atau PKS menarik diri dengan alasan apapun, nah itu selesai. Jadi itu pertama. Dan kedua tentu aja dengan hukum. Ya, tiga-tiganya partai ini mungkin tidak bisa dikontrol. Ya, kita nggak tahu lagi ini Nasdem bicara sama Golkar itu apa ya. Kita tidak mengerti. Nah, seandainya tiga partai ini tidak bisa dikontrol, ya itu salah satunya dengan hukum kan dicarikan pelanggaran gitu. Nah, kalau dia melanggar hukum, otomatis bahwa dia tidak bisa memenuhi persyaratan menjadi calon presiden. Karena persyaratannya adalah tidak boleh melanggar hukum. Nah, jadi sangat mudah sekali. Jadi pertama hukum, kalau hukum dicarikan nggak ada, ya berarti dengan politik. Gitu. Nah itu dan politik ya tergantung dari sejauh mana yang sekarang ini bisa mengontrol tiga partai itu. Nah kebetulan dua ini kan Demokrat sama PKS kan sebenarnya di luar sistem.
ya saat ini ya. Nah, jadi bisa saja bahwa itu memang tidak terkontrol gitu kan. Di luar sistem itu maksudnya di luar sistem kan yang sekarang. Yang sekarang ya, yang sekarang kan dia tidak masuk koalisi dari itu kan. Pendukung pemerintahan saat ini kan. Dia di luar sistem kan. Di luar pemerintah, di luar eksekutif. Nah, dan Nasdem ya masih ada gitu kan, tetapi kan kita tahu bahwa Nasdem begitu mencalonkan Anies kan juga banyak sekali mulai diganggu-ganggu juga kan, ya. Nah, kita tidak tahu bahwa ya apakah pemanggilan Johnny Plate itu ada urusan politik atau tidak, gitu kan, apa murni sebagai urusan hukum gitu. Nah, hal-hal yang seperti inilah mungkin bisa terjadi deal-deal politik yang kita tidak tahu, dan kalau ini sampai terjadi, ya berarti ini mereka ini semua adalah perusak negara, perusak bangsa gitu. Yang harusnya adalah dijalankan secara profesional, apalagi hukum. Kalau hukum ada ya ada, kalau tidak ada ya bilang tidak ada, jadi cari-carikan. Nah, inilah yang semua ini merusak. Tapi masuk threshold ya. Luar biasanya kita melihat masa pendukung apa itu relawan Anies ini sangat, saya lihat sangat dewasa, atau memang dia tidak mau memperhatikan ancaman-ancaman itu. Yang dia tahu bahwa pokoknya dua partai PKS sama Demokrat belakangan sudah menyetujui dari Nasdem, seolah-olah itu sudah kuat, pokoknya mereka bekerja seperti itu. Kalau saya melihat itu ada sebuah kepositifan ya, kepositifan supaya tidak mau diganggu lah dalam rencana mereka. Tetapi memang ada satu keheranan, sudah seperti itu Surya Paloh bertemu sama Golkar itu. Apakah pertemuannya itu untuk memperkuat yang tiga ini, atau justru masih mau mengalihkan pikiran yang lain, atau masih tekan menekan seperti yang tadi Pak Antoni katakan tentang reshuffle itu. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada Surya Paloh? Karena mungkin saya mendengar Pak Antoni kan pernah lah sebentar di Nasdem, sehingga tahu lah itu situasi seperti itu. Bahwa masyarakat menganggap kalau sudah 3 calon memenuhi persyaratan PT presidential threshold, saya rasa cukup. Ya itu saya rasa masyarakat memang berpikirannya adalah selalu positif. Jadi tidak mungkin kalau dia memikirkan bahwa oh ya nanti akan dibuat langgar hukum ada yang apa, ya artinya bahwa di situ antisipasi atau apapun namanya itu akan menjadi sesuatu yang menyulitkan, karena satu adalah itu spekulasi ya, dan tapi juga saya melihatnya bahwa kalau seandainya ini dicari-carikan kesalahan-kesalahan tanpa ada benar-benar masuk rasional, ya pasti juga rakyat akan marah juga gitu. Nah, ini makanya saya sampaikan bahwa ini janganlah sampai terjadi begitu. Karena demokrasi adalah hak rakyat sebetulnya. Mudah-mudahan dihormati, bahwa biarlah rakyat memilih untuk yang mendapatkan yang terbaik gitu. Ya, bahwa akhirnya bisa salah pilih, ya seperti memilih Jokowi kan banyak yang merasa bahwa ini salah pilih kan. Ya tapi ya sudah, itu bagian dari demokrasi kan, bagian dari pemilu itu, pilpres. Nah, mengenai lalu kemudian ada pertemuan antara Surya Paloh ke Golkar, saya sendiri menilai adalah tidak mungkin lah. Surya Paloh pertama kan dia ditarik, diminta ketemu presiden dulu. Terus keesokan harinya baru ketemu dengan Erlangga ya, dengan Golkar. Saya rasa tidak mungkin inisiatif itu dari Surya Paloh. Dan saya rasa tidak mungkin inisiatif itu adalah Surya Paloh menarik mereka gitu. Karena tidak dalam posisi gitu. Karena belum tahu juga Erlangga kemana, ini kemana. Ini dugaan saya adalah lebih kuat bahwa pengaruh Erlangga mau mempengaruhi Surya Paloh. Kalau saya melihatnya lebih kuat ke situ. Bahwa apakah dia minta menarik dukungan kepada Anies dan sebagainya, ya itu kita hanya bisa mengira tapi tidak bisa memastikan. Tapi perkiraan saya adalah bahwa tidak mungkin bahwa Surya Paloh mencoba menarik Golkar untuk mendukung koalisi perubahan ini.
Eh, mengenai Pak Jokowi yang nampaknya ingin eh, menjaga benar siapa yang akan menjadi presiden yang akan datang, itu lebih kuat dia memang sedang mencari-carikan orang yang dia bisa anggap aman dengan dia, atau dia masih ada usaha-usaha yang memperpanjang atau 3 periode, itu mana yang lebih dia pilih? Kalau saya rasa yang 3 periode ini sudah selesai. Sudah selesai. Kalau saya rasa sudah selesai. Dari awal juga bahwa memang kemungkinan itu adalah keinginan juga. Kalau memang ada yang mengusulkan, mungkin Pak Jokowi juga tidak menolak gitu kan ya. Tetapi kan kita lihat konstitusi ini sangat sulit untuk menuju ke sana. Jadi semua jalan sudah tertutup. Bahkan ada yang mencoba gugat ke Mahkamah Konstitusi bahwa 2 periode presiden boleh menjadi wakil presiden, kan gitu kan, dan itu pun sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi kan. Ya. Jadi saya rasa sudah selesai lah ya untuk yang itu. Jadi tapi jadi mananya dengan penghadiran lurah-lurah seluruh Indonesia itu kemana lari rencananya itu? Ya ini distorsi bahwa ada juga beberapa, saya rasa itu tidak langsung dari Pak Jokowi, tetapi dari sekelilingnya bisa juga. Karena kita tahu kan bahwa Luhut juga sebagai kalau nggak salah pembina dari ABSI kalau nggak salah ya, oh, iya, ada iya, itu. Iya. Nah seperti kayak begitu, apakah juga murni dari enggak dari kepala desa untuk memang minta jabatan, perpanjangan jabatan gitu. Nah saya sempat podcast sama beberapa perwakilan dari kepala daerah ya mengenai hal itu. Sebetulnya tuntutan mereka bukan perpanjangan jabatan. Sebetulnya tuntutan mereka adalah perbaikan-perbaikan di dalam undang-undang pedesaan itu. Iya. Tapi kemudian ada beberapa yang menggunakan itu. Nah inilah bahwa ini pun sebetulnya bukan keinginan dari kepala daerah, tapi ya ditunggangi juga gitu. Iya. Baik, terakhir itu kita kembali lagi masalah Ganjar dan Anies Rashid Baswedan. Ganjar selesai gitu ya. Tapi apakah rencana penjagaan kepada Anies Rashid Baswedan ini masih terus diwujudkan? Padahal kan kita merasa rakyat itu keberatan tentang 20% presidensial threshold itu kan. Nah, tapi nampaknya mengabaikan itulah, ya sudahlah, dan mereka berusaha untuk memenuhi, dan nampaknya kan sudah terpenuhi dengan 3 partai ini. Nah, sudah sampai seperti itu, apa kira-kira masih ada usaha penjagalan itu? Saya rasa setiap partai politik atau nanti ada beberapa gabungan dari partai politik selalu ingin memenangkan calonnya, ya. Dan juga Jokowi mungkin juga menginginkan ada calon presiden yang bisa menggantikannya, yang dekat dengan Pak Jokowi juga gitu. Nah ini adalah sesuatu hal yang sangat manusiawi, dimanapun gitu partai politik mencoba untuk mengusung seseorang yang bisa menjadi bisa memenangi kontestasi itu. Tetapi bahwa kontestasi itu akhirnya harusnya dibuatnya secara benar-benar demokratis. Demokrasinya harus ditegakkan. Ya jangan sampai bahwa menghalalkan segala cara. Jadi menghalalkan segala cara ini artinya menjegal. Ya, menjegal ini kan menghalalkan segala cara. Mengintimidasi misalkan 3 partai politik itu agar mencabut dukungan, ya, supaya di dalam sistem dia itu tidak bisa dicalonkan. Nah, ini adalah pelanggaran pada hak warga negara yang bisa mencalonkan dan tahu dicalonkan, yang bisa dipilih atau bisa memilih, kan gitu. Nah ini, jadi janganlah, jadi kita minta bahwa partai politik, apalagi juga Presiden Jokowi itu dia harusnya adalah presidennya harusnya netral dalam pilpres. Dia tidak boleh berpihak gitu. Nah ini juga suatu kalau tidak mengerti masalah juga kita, ya. Dia harusnya adalah netral, tidak boleh berpihak. Apalagi dia bilang, wah kalau seandainya ini dia mendukung si A, si B, itu tidak boleh di dalam itu. Ini yang presiden yang sangat buruk, ya.
semoga ini tidak terjadi, semoga Pak Jokowi ya bermain secara kenegarawanan, bahwa ini memberikan wasit bahwa Pilpres ini bisa benar-benar kualitasnya bisa benar-benar baik. Baik, untuk memperkuat Anies Rashid Baswedan dan rakyat yang menginginkan perubahan, apakah memang cukup bagus seperti sekarang ini, tidak perlu memaparkan secara detail tentang visi perubahan itu, atau memang diperlukan untuk melakukan satu gambaran-gambaran rencana perubahan itu kepada rakyat, walaupun ini tidak terpengaruh oleh misalnya kritikan si Fahri Hamzah, kan selalu nggak tahu kepentingannya apa gitu, mau kritik itu apakah sudah sekedar ingin popularitas, atau memang dia marah karena partainya Anies didukung oleh bekas partainya. Nah, mana yang lebih bagus? Apakah biar seperti ini atau tetap memperjelas tentang rencana perubahan itu, Pak? Itu kita serahkan kepada timnya Anies Baswedan. Mereka yang bisa menilai bagaimana membuat masyarakat lebih dekat dengan Anies, apakah lebih dekatnya dengan program, dan juga mereka kan yang bervisi misi ya sebelumnya. Dan mereka juga kan nanti harus menilai kalau sekarang dikeluarkan visi misi, bagaimana dengan persaingan itu gitu malah kan. gaduh gitu ya. Ya, jadi satu adalah mungkin belum waktunya. Tapi setidak-tidaknya juga ya, karena sudah menjadi calon presiden kurang lebih resmi meskipun belum dimasukkan, ya gitu saya rasa ada bahwa mungkin di dalam diskusi ya, mungkin dia tidak bisa menyampaikan kalau kita langsung menyampaikan nanti akan begini, nanti dianggapnya sebagai kesalahan juga, colong melanggar mengenai aturan kampanye gitu jadi kan. sekarang ini sudah cukup bagus ya. Saya rasa begitu, karena ini kan kita ada aturan untuk kampanye gitu kan, jangan sampai juga itu dikatakan melanggar gitu. Nah, ya saya rasa ini yang harus dinilai, mana yang dianggap kampanye, mana yang tidak, lalu bagaimana yang dianggap sebagai nanti aja kita baru keluarkan setelah waktu memang kampanye resmi. Nah itu yang harus dinilai. Tapi saya rasa sejauh ini sudah bagus, saya rasa. Baik, Prof. Terima kasih sekali pandangan-pandangannya ya, karena memang rakyat ini perlu ditenangkan, karena ada juga pihak-pihak tertentu yang kepengen biar tetap kacau gitu ya. Tapi kita kan perlu juga mengingatkan penguasa ini sudahlah, biarkan berjalan pesta demokrasi ini dengan baik, apa yang dikehendaki yang dikehendaki rakyat ini juga akan berjalan baik, sehingga betul-betul terjadi satu pesta demokrasi ini ya tidak ada ancaman bagi siapapun, tapi memang rakyat bisa memenuhi keinginan perbaikan untuk negeri Indonesia ini. Mungkin itu ya, Prof. Ya, baik. Benar. Terima kasih, Prof. Antoni. Selamat pagi. Baik, pemirsa. Alhamdulillah sudah dapat sedikit gambaran ya, paling tidak tentang bagaimana tahu-tahu Ganjar itu hilang dari peredaran. Jadi tadi sudah memberikan analisa. Semoga ini tidak terjadi pada calon-calon yang lain, tidak ada penghalangan keinginan rakyat ingin mengusung siapa gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.